Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teti, jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di BPLH Kota Bandung. Saya didampingi oleh tim teknis saya. Sebelah kiri adalah Padang Ridwan dan sebelah kanan saya adalah Pak Oki. Ya. Oke. Langsung. Ya, polistiren atau lebih dikenal dengan styrofoam itu merupakan hasil polimerisasi dari monostiren ya menjadi polistiren atau styrofoam. Nah, styrofoam ini berdasarkan hasil kajian internasional ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan maupun juga terhadap kesehatan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari BPOM bahwa styrofoam ini mengandung unsur benzena, di mana kalau berinteraksi langsung dengan makanan dalam keadaan panas ataupun juga berinteraksi ada kadar lemak, alkohol, itu akan unsur-unsur yang berbahaya itu akan migran terhadap makanan, yang sudah barang tentu bahwa styrofoam itu mengandung karsinogen, artinya bisa menimbulkan kanker terhadap kesehatan. Di Kota Bandung, volume styrofoam itu cukup besar, sekitar 27 ton per bulan. Bayangkan, dengan kondisi yang ringan, 27 ton. Hasil penelitian dari Pak Damanhuri ya, tahun 2011. Itu cukup besar ya. Damanhuri 2011. Nah, kemudian bahwa styrofoam ini sulit terurai secara alam sehingga sifatnya akan terakumulasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya. Akhirnya bertumpuklah styrofoam yang akan sudah barang tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Ini prolog ya. Iya. Karena kalau kita ini kayaknya lebih ini ya, sayanya lebih manggalah kita diskusi sajalah. Ini prolog bahwa styrofoam itu adalah hasil polimerisasi dari monostiren. Pada Damanhuri itu siapa, Bu? Profesor Henry. Iya. Profesor Henry Damanhuri sebagai pakar lingkungan dari ITB. Ini Ini hasil penelitian dari siapa? Fidriyarini ya, dan Damanhuri tahun 2011. tentang analisis. Berarti Bu, kalau itu penelitian 2011, berarti 2016 lebih tinggi lagi, bisa jadi ya kalau dulu lebih banyak lagi, lebih besar. Bisa jadi karena memang styrofoam sulit terurai dan ya sifatnya nanti akan terakumulasi kalau toh sudah menjadi sampah. Diperkirakan mungkin berapa kali lipatnya gitu? Sudah ada. Aduh, saya belum ada data yang autentik ya mengenai hal itu. Cuman kita dapatkan data yang hasil penelitian 2011. Bu, menuju 1 Desember, model pencegahannya sendiri seperti apa? 1 1 November. Model pencegahannya. Ya, kita secara bertahap ya menuju tanggal 1 November kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada semua pihak untuk tidak menggunakan bahan kemasan styrofoam. Itu tuh dasar hukum melarang itu apa? Melarang. Begini ya, kebijakan melarang itu filosofisnya sangat dalam dan cukup jauh ke depan. Artinya
kebijakan pemerintah Kota Bandung itu sangat sayang, sangat cinta terhadap Kota Bandung, terutama kepada masyarakat Kota Bandung, seiring dengan dampak yang dihasilkan oleh styrofoam itu sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan memberikan sebuah kebijakan untuk tidak memakai styrofoam? Bahwa kita ini mencintai bumi bukan berarti bahwa bumi ini adalah warisan nenek moyang, tetapi merupakan titipan anak cucu nanti kita ke depan. Gitu ya. Aduh, filosofis pisannya saya menjawab. Tapi betul kan ini filosofis ya. Bu, tapi kalau sekarang payung hukumnya itu berupa surat edaran. Iya, kita coba di surat edaran. Kalau surat edaran berarti baru himbauan dong. Kita untuk minggu ini sampai dengan 1 November kita coba sosialisasi, edukasi kepada semua pihak ya, untuk tidak memakai styrofoam. Cara edukasinya seperti apa, Bu? Datang ke tempat-tempat atau lewat media apa gitu? Kita kan bisa berbagai media yang kita ini. Nah, gini nih. Kita ada 4 domain yang harus kita perhatikan. Ada domain pemerintah, ya, ada domain masyarakat, ada domain swasta, dan ada domain media, ya. Nah, kita sangat butuh ini domain media ini karena cukup efektif untuk memberikan sebuah edukasi, informasi kepada semua halayak, ya. Jadi bukan hanya apa ya? Ya kita coba di surat edaran ya. Nanti kita akan koordinasi kembali ya. Cuman sekarang memang tahap untuk yang pertama kita coba di sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada semua pihak. Itu 1 November itu sudah harus dilarang ya, tidak boleh. Tidak memakai styrofoam. Sudah ada sanksi berarti per 1 November. Oh iya, silakan. Izin menambahkan mungkin ya, sedikit tentang dasar hukum. Yang pasti Pak Wali Kota, Bapak kita semua sudah menyampaikan bahwa kemarin di berbagai media terkait dengan dasar hukum kita yang sudah ada pada ke-3 tahun 2005 tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Itu akan menjadi salah satu dasar bagi kita semua. Gitu. Kemudian juga ada Perda nomor 9 tahun 2011 itu tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung, itu pun akan menjadi dasar bagi kita. Yang pasti itu 2 dasar hukum itu akan menjadi acuan kami untuk mencari bentuk ke depan yang lebih tepat gitu, untuk penerapan styrofoam di Kota Bandung untuk larangan. Tapi bukannya nggak spesifik ada kata styrofoam ya di 2 perda itu? Di kedua perda itu ada bahan kemasan yang tidak mudah terurai secara alami. Salah satunya adalah styrofoam, termasuk juga plastik. Ya. Ada bahan kemasan yang tidak mudah terurai secara alami. Pasal 16 ya kalau nggak Pasal salah. 16 yang perda mana Perda perda K3, Perda 9 tahun 2011 Perda 9 tahun 2011. 2011 tentang Pengelolaan sampah. pengelolaan sampah. Bu, itu kan selama ini larangan kepada penggunanya ya. Kalau kepada pembuatnya sendiri itu produsennya gimana? Apa ada edaran juga Pak? Atau Kalau konsumen gimana produksi? Iya, betul. Iya, betul. Itu udah mulai. Akan dimulai sekarang, mulai saat ini. Tapi setidaknya dengan ada pemberitaan, punten ya. Tapi setidaknya dengan ada pemberitaan ini, mereka sudah mengetahui kok. Termasuk kita juga pada saat on the spot di lapangan, ya ada pedagang kaki lima pun mereka sudah ya apa boleh buat, kalau memang sudah tidak boleh oleh pemerintah kita akan nurut. Rata-rata mereka ini ya. Ada berapa produsen? Nggak semua baca berita, Bu. Ya bukan semua baca. Nggak semua baca media, nggak semua baca. Kota Bandung distribusinya. Jadi kan bingung juga karena itu kan
produksinya besar secara itu, Bu. nasional. Asal itu kan Bu. Nah, itu gimana? Ya, nanti Ya. akan dikomunikasikan kembali ya. Ini hal tersebut tidak mudah ya bagi kami untuk langsung melarang secara langsung gitu, karena memang kalau bisa dibilang produsennya pun berada di luar kota Bandung, Iya. gitu kan. Tapi Jadi memang kami akan mengajak komunikasi mereka. Rencana kami sampai sebelum 1 November ini kami akan mengajak komunikasi, mengajak. Ya ini sebenarnya dorongan untuk bagi seluruh produsen yang menggunakan styrofoam agar lebih berpikir, lebih inovatif dalam menjaga lingkungan. Tidak hanya istilahnya tidak hanya berpikir ekonomi saja, tapi responsibel terhadap bumi, air dan tanahnya seperti apa. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Mudah-mudahan ya itulah peran swasta di sini. Mereka berpikir seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak hanya media yang kita harapkan dengan acara seperti ini, tapi kita juga berharap bahwa pihak swasta pun berperan, berpikir lebih, baik itu dalam mengembangkan, ada di perusahaan itu ada yang namanya research and development ya, dan mereka berpikir untuk meriset, meneliti lebih lanjut tentang mungkin bisa menunjang juga, walaupun memang kalau seperti pernyataan Bapak Wali Kota, kalau memang harus kemasannya sedikit naik ya kenapa tidak gitu loh, ya sedikit naik ya, tidak sampai seperti gimana gitu ya, harapannya tidak berimbas kepada ekonomi juga gitu. Alternatif kemasan yang diperbolehkan apa aja Pak berarti Pak? Yang pasti yang mudah diurai, yang pasti mudah diurai. Kalau styrofoam ini kan yang sudah pasti itu bisa dikatakan sulit, bahkan tidak bisa diurai. Plastik juga kan susah berarti Pak, jangan jadi alternatif dong. Susah tapi masih bisa terurai. Masih ada yang biodegradable. Ada beberapa produk. Ada yang bahannya dari ini, punten ya, plastik juga ada bahannya yang lebih ini ya, mudah terurai. Misalkan dari bahan baku singkong ya. Kalau tim penindakan nanti mungkin ada ini ya, ada yang lain. Ya, ada tahapan-tahapannya ya. Bu, Anggotanya katanya tuh styrofoam hokben itu aman katanya, seperti itu gimana? yang namanya bahan styrofoam kita jangan deh ya. Ya. Katanya ada juga yang memakai styrofoam, cuman dia mengklaim aman gitu, jadi sudah ramah lingkungan. Styrofoamnya, susah setahu saya, styrofoam yang dipakai hukum itu dia biodegradable, dia menggunakan oksium, jadi dia bisa hancur 3 tahun kalau nggak salah di tapi yang jadi masalah kita kan mengedukasi masyarakatnya tidak menggunakan itu. Kayak kedepannya pun kita coba yang lain tuh semua, terutama yang kaca-kaca besar kita endorse untuk tidak menggunakan itu. Termasuk yang tadi kopi mungkin karena dia itu satu kita akan komunikasikan. Aku pengen jadi tim. Diajakin, tenang aja. Kita akan bahas nanti di rapat ya. Belum bisa menentukan karena memang datanya juga kan kita harus autentik ya. Pasti kita Data yang kita sampaikan harus ini. Iya, nggak bisa dikira-kira. Apa 5 tahun ke depan kah, 10 tahun ke depan kah harapannya? Jangan dipaksa. Ibu, kan ini terkait masalah lingkungan, sampah dan lain sebagainya Ibu ya. Berdasarkan keterangan dari Direktur Kebersihan, sebetulnya di Kota Bandung sendiri penggunaan styrofoam tidak terlalu mengganggu, terutama di sungai. Yang banyak mengganggu itu kan sebetulnya dari kabupaten ke KBB. Yang seperti itu, jadi koordinasi dengan wilayah sekitar seperti apa? Gini ya, kalau sungai kan pencemarannya tidak mengenal batas wilayah ya. Sungai dari hulu, hilir, hulunya Kota Bandung itu berbatasan bisa dengan Kabupaten Bandung Barat, bisa dengan Cimahi atau Bandung gitu. Termasuk juga hilirnya. Salah satu contohnya yang kemarin juga kasus pencemaran ini sungai. Ya akhirnya bahwa pencemaran, bahwa rehabilitasi, bahwa melestarikan lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi ya kita kemarin difasilitasi oleh provinsi, jadi ada sebuah MOU
ada sebuah apa sih? Bukan MOU ya. Kesepakatan jadi untuk menjaga lingkungan. Baik itu. Ada tahapan-tahapannya kan, tidak langsung sekarang misalkan ketika yang melanggar itu langsung dihajar gitu. Tidak seperti itu juga penerapan hukum di Indonesia, tidak seperti itu, apalagi Kota Bandung yang Jadi tahapannya apa aja Pak? Teguran? peringatan dulu, kemudian teguran 1, 2, 3, baru ke sanksi. Pencabutan. Ya, nanti itu ada tim khusus ya. Jadi ada. Iya. Bahwa untuk saat ini kita agendanya lebih banyak ke sosialisasi edukasi ya. Sosialisasinya ke mana aja Bu? Udah kemana aja? Selain dari sekarang bentuk sosialisasi Ini juga salah satunya ya. Ini salah satu bentuk sosialisasi. rekan-rekan semua. ke para pengusaha. Iya. Misalnya ke Kemana saja gitu para pengusaha. food court, mall, pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Iya. Ke semua ini ya, ke semua. Ke semua lini kita sampaikan. Lini. Ya justru harapannya sekarang pihak teman-teman media pun ikut membantu dengan adanya kondisi sekarang. Ke sekolah-sekolah. Itu fungsinya edukasi Kemudian, dan penyebaran informasi ya Bu, di media gitu. Ke masyarakat, ke semua. Ini anggarannya berapa sih Bu? Sosialisasi Bu? Dan untuk semua. Aduh, ini anggarannya. Saya bingung ya kalau ini mengenai sosialisasi ini kita akan dengan melalui media sosial, kemudian kampanye off air, kelompok masyarakat, kemudian kepada sekolah, kemudian ya semua wilayah ya kita akan coba disosialisasikan. Sudah berlangsung Bu. Lintas SKPD, badan Komunikasi semua aja. Kalau di Wiata sekarang sedang berjalan. Sekadar Wiata sekarang hari ini juga sedang berjalan. Kita komunikasikan juga, kita informasikan juga ke anak-anak sekolah, ke guru-guru supaya ikut membantu menyebarkan informasi penggunaan styrofoam yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Padahal penggunaan kertas kayak gitu juga pakai itu ya, nebangin pohon ya, sama aja ya. Betul, makanya ini sebenarnya kan lebih kepada edukasi, informasi. Enggak, kertas yang ini yang bisa di-recycle ya. Justru ini Yang recycle kembali gitu ya. merubah pola perilaku masyarakat agar bisa lebih memanfaatkan apa yang telah menjadi sampah sebelumnya ke depan. Itu yang kita ingin dorong ke sana. Hah? Bawa tumbler lah. Ya, alangkah baiknya ya kita. Sedang mengalahkan membawa yang beginian. Nah, jadi kita mengurangi plastik. Jadi intinya kita coba pengurangan perubahan kayak gitu. Mungkin Pak Wali ini ke sana. Ya, beliau dengan apa? Ini adalah tanggung jawab kami untuk memberikan sebuah pembinaan, sosialisasi dan lain sebagainya tentang tidak menggunakan kemasan styrofoam. Gitu aja ya. Iya Bu. Ibu namanya siapa? Kan udah tadi Teti. Lupa lagi ya. Kenal yang Oh, Teti. Entun. Entong lah. Tetinya biasa pakai I, pakai Y Bu. Maunya apa Pakai ya? Y. Dan ditutup ya. Kata ajakan ya. Assalamualaikum. Mulai hari ini, ayo kita tidak menggunakan bahan kemasan styrofoam. Mulai hari ini. Terus apa? Ya udah, ajakan itu cintai Kota Bandung. Kota Bandung itu bukan warisan, tapi titipan. Titipan. Ya, pokoknya semuanya kepada anak-anak kita. di akhir. Mudah-mudahan ya kebijakan tidak memakai bahan styrofoam dapat memberikan maslahat yang lebih banyak untuk kita semua. Amin. Itu aja ya. Mohon dukungannya dari tim media karena walau bagaimanapun juga ujung tombak kami ada di tim media. Amin. Susah ditelepon aja Bu. Ya Bu, kalau ditelepon ya. Monggo.
Bu, abi kan itu mau dicegat ku satpam, Bu. Ka mana? Kan itu ka dieu we. Apaan tuh, Dek? Gitu ya. Nih undangan ini nih pasar rakyat nih besok ya. Kata lularan. Amin ya. Amin. Mohon Ya Rabbal dukungannya. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.